Semua tentang konten aku itu real. Jadi itu bedanya aku dengan konten kreator yang baru yang niru-niru. Woi, gokil. Dia yang nyusun idenya. Ini harus konsepnya gini nih. Ini harus konsepnya gini nih. Sedangkan aku tidak suka diatur. Jadi ide yang mahal itu terbuang-buang sia-sia. Jadi lama-kelamaan iklan-iklan berubah. Iklan bukan lagi kayak baper-baper. Iklan langsung visit, beli gitu. Pulang. Turun pak. Turun ya. Turun. Are you ready? Alright, the time is yours. Halo coy. Oh, thank you banget. Thank you banget, gokil. Akhirnya bisa mendatangkan ini orang setelah kemudian, wow, eksis sekali Anda di Instagram Sadli Nur Haha. Gimana kabar coy? Baik. Kerja. Oke, asik. Kita panggil coy-coy aja kayaknya lebih asik. Coy. Iya coy. Kenapa sebenarnya sapaanmu itu coy, Sadli, di Instagram itu? Supaya lebih leluasa aja. Lebih leluasa. Lebih sering memang di sering bergaul panggil coy. Iya, orang kan sering. Halo bro. Enggak, lebih sering coy. Iya. Dan Anda pede sekali, saya bilang pertama kali. Saya takut itu nonton videomu saat. Kenapa? Dia pakai kata-kata coy ini sudah berapa tahun yang lalu. Orang sekarang itu pindah ke brother, bro, guys. Tapi Anda coy ya. Tetap coy lah. Karena bergaulnya sama teman-teman. Teman-teman enggak. Oh begitu. Ya kalau aku sendiri aja bilang coy. Gitu? Akhirnya terbawa terus semua. Terbawa coy. Ya? Oke coy. Bagaimana kodenya biasa coy? Ya, coy. Iya. Luar biasa. Sadli Nur Haha. Yes. Itu enggak terlalu kepanjangan gitu. Enggak tahu tapi tidak juga. Enggak jadi. Ini. Dan tapi sekarang lebih panjang nama asliku, Pak. Siapa nama aslimu? Muhammad Iksan Sadli Nur. Muhammad Iksan Sadli Nur. Saya singkat Sadli Nur Haha. Sadli Nur Haha. Hanya di mana kira-kira? Iya, hanya di mana itu? Enggak sih. Sebenarnya hahanya itu karena suka ketawa aja. Suka ketawa nih. Suka menghibur orang aja. Berarti Anda bahagia terus ini, Sat? Bahagia dong. Weh, gokil. Sat, terima kasih banyak sudah datang di Time is Yours. Ya, thank you banget. Karena momen ini saya kira sangat penting bagi saya secara pribadi untuk karena kita sesama content creator, hanya mungkin beda aliran sedikit. Kalau beliau kan lebih marketnya anak-anak sekolah, anak-anak muda yang galau dan sebagainya. Kalau saya anak muda yang mau bangkit. Wih, ngeri. Sudah mau menikah dia. Kira-kira sudah mau menikah. Kita masih pacaran, Papa. Begitu. Lo kapan mau nikah? Doain aja lah. Data juga. Gitu deh. Berkarir dulu deh. Asik. Oke, baik Sat. Semua orang yang duduk di situ saat itu semuanya akan di rapid test. Siap. Corona. Jadi kita harus menyesuaikan ini. Jadi saya akan memberikan Sadli itu rapid test dalam bentuk rapid question. Pertanyaan yang cepat. Saya akan memberikan Anda 5 pertanyaan dan setiap pertanyaan hanya ada 2 pilihan. Kau harus pilih salah satu because life is a choice. Alright, baby. Oke. Nice people. Santuy. Santuy ya. Ini. Pasti nanti bahasa-bahasa gaul guys itu pasti lebih banyak di Sadli bukan di saya. Jadi Anda pilih salah satu dari pertanyaan yang saya tawarkan dan jawab dengan cepat. Oke, karena itulah yang akan menjadi pembahasan kita untuk beberapa menit. Siap. Oke, Sadli Nur Haha, selebgram atau YouTuber? YouTuber, Pak. Mantan atau jomblo? Jomblo. Jomblo ya? Ya buat apa mantan? Oke. Jomblo aja, Pak. Aureli atau Anya Geraldine? Anya lah. Anya Geraldine. Nah ini. Di kota terkenal terima endorse dan sombong, atau pulang atau tetap di kampung jadi PNS dan nikah. Saya ulang. Di kota Anda terkenal terima endorse, kadang-kadang sombong biasalah. Atau Anda di kampung jadi pegawai negeri sipil dan langsung nikah. Lebih baik di kampung aja. Ya buat kalian lebih baik di kampung aja lah. Oh begitu? Iya. Anda sudah rasakan kejamnya kota? Mantap. Selalu ya. Keseringan. Tapi Anda tidak terima endorse lagi bro. Ya yang penting ada gaji tetap lah. PNS? Iya. Dan langsung nikah? Langsung nikah lagi. Ya kan? Enak kan hidup? Nikah lagi? Ya ada gaji, nikah. Oke. Karena endorse gini. Iya. Selebgram setiap tahun bakalan ada yang tumbuh betul ya kan? Ya kalau kalian selebgram itu
memang cepat naiknya. Tapi yang bertahan susah. Itu. That's right coy ya. Itu. Oke coy. Terakhir coy. Yep. Masuk manajemen atau independen? Independen. Hai. Independen. Anda begitu emosional banget. Ini pancingan guys. Independen. Coy, kenapa coy? Ada apa? Lu lebih memilih ke manajemen? Lo lebih milih ke independen dibanding manajemen? Apa sih asiknya kalau di independen? Kalau independen kita terbuka lah. Terbuka. Ya apapun itu mau duka dan bahagianya kita sendiri yang ngalamin, ya kan? Mau endorse, mau apapun kita sendiri yang terima, nggak ada gelap-gelapan kalau manajemen Pak. Kalau manajemen? Ya jangan sampai gitu kan, jangan sampai karena manajemen itu tahu sendiri. Sorry coy, saya ini orang manajemen loh. Saya orang manajemen dan saya punya manajemen. It's okay. Iya. I think so far so good itu manajemen. Apa yang you alami di manajemen sebenarnya? Maksudnya seperti apa Anda melihat manajemen awalnya sebelum Anda terjun? Manajemen itu kalau kita masuk dalam manajemen kita akan gini. Apa yang ada di kepalanya Sadli ketika pertama kali sebelum bergabung di manajemen? Sebenarnya masuk di manajemen aku nggak gimana ya? Saya tidak mengerti sama sekali apa itu manajemen. Sama sekali? Dia tidak mengerti sama sekali. Oke. Tidak mengerti sama sekali, tapi ya bodohnya aku lah. Ikut-ikut aja lah gitu. Ikut-ikut ya, aja. Karena aku orangnya terbuka dan cepat bergaul dan cepat kenal sama siapapun aja. Makanya aku ikut-ikut aja. Sampai-sampai aku kira itu manajemen, kita masuk di manajemen itu kita kayak perkumpulan di kampung biasa. Gitu. Aku pikirnya gitu. Ya, tapi ternyata lama oh ternyata bagi-bagian apa gini. Ya wajar dong, Anda kan diatur, ya, Anda kan tinggal berkarya aja, jadwalmu diatur, diperkenalkan, diorbitkan lah. Itu kan bagusnya manajemen. Lalu kenapa kau bilang enggak bagus itu manajemen? Saya sebagai orang manajemen tersinggung loh. Itu bagaimana itu? Bagus. Ya manajemen bagus coy. Bagus aja. Kau enggak konsisten. Aku bilang enggak bagus, sekarang bagus lagi. Bagus aja. Bagus sih. Tapi sekarang aku pikirnya independen aja karena lebih baik lebih baik lah kalau independen. Itu bagi aku ya. Iya. Kau hadapi berbagai macam problem, ada masalah. Persoalan apa sih sebenarnya? Persoalan satu, kalau saya boleh opsi-opsikan. Satu, persoalan jadwal, mungkin terlalu sibuk, padat, sehingga mungkin waktu quality time apanya Sadli mungkin terkurang, atau mungkin masalah fee atau masalah apa sih sebenarnya. Ini penting loh karena kebanyakan yang nonton ini adalah mereka-mereka yang smart tentunya. Tentu sebelum berkecimpung di manajemen atau sebelum membentuk manajemen ini penting mereka tahu informasi hal seperti ini. Apalagi kita di kota kan berkarya dan karya kita saat dinikmati di media digital. Dan selama ini kan begini Sat. Selama ini kita tahu manajemen itu manajemen artis. Dulu kan masih analognya, belum ada medsos dan sebagainya. Dan memang kita selalu melihat memang ada berbagai macam masalah, tetapi rata-rata juga masalahnya ya persoalan memang ketidakcocokan pada persoalan personal. Nah, saya pertanyaanku ini Sat, kok ini lebih banyak masalah personal atau masalah bagi-baginya? Personal sih. Personal. Kalau bagi-bagi enggak sih. Iya. Kalau bagi-bagi tidak sama sekali. Oke. Saya tidak mementingkan soal uang sebenarnya. Artinya yang kau dapat selama ini itu, personal itu kayak bagaimana ya? Masalah anu aja. Karakter. Karakter aja. Tidak baku cocok. Iya, tidak baku cocok, makanya segala macam. Ya banyak yang ingin digaskan. Selama ini banyak yang ingin digas, banyak fashion aku keluar. Gitu. Bukan lagi di fashion aku yang dulu, sekarang gitu. Banyaklah perubahan. Masa? Iya. Kalau setelah masuk manajemen? Setelah masuk manajemen banyaklah yang berubah. Sabar. Saat ini passionmu, karakter kontenmu ini sebenarnya Saat itu lebih apa sih namanya? Apa gak? Kan kalau ada kan konten prank, mukbang, apalagi motivasi. Kalau Saat ini apa sih? Tahu juga ya. Aku kayak motivasi, sekali motivasi, sekali mengejek, ya sekali menghibur. Jadi menghiburnya itu joget-jogetnya, ya kan, motivasinya kata-katanya, dan mengejeknya itu
kadang bikin kata-kata yang ya ngejek lah. Iya betul. Ya, buat gitu, teman-teman yang penasaran, buat teman-teman boleh follow Instagramnya @sadly_norhaha. Norhaha ya. Oke. Itu tadi yang Anda sampaikan yang kau sampaikan tadi. Nah sekarang apa yang melenceng karaktermu setelah masuk di manajemen? Tidak bisa lagi menghibur, tidak bisa lagi mengejek, dan tidak bisa lagi memotivasi, begitu kah? Banyak lah. Pokoknya ya banyak lah pokoknya yang hilang dari aku yang lalu-lalu, banyak. Iya, contohnya apa? Contohnya itu bukan banyak, contohnya aja gitu. Contoh misalnya, cerita aja santai. Contohnya itu konten jarang lagi upload gitu kan. Jarang upload karena kebanyakan banyakkan sosialisasi gitu. Banyak sosialisasi akhirnya jamnya padat di situ dan akhirnya nggak ngurus konten lagi. Sorry. Gitu. Sosialisasi apa ini? Sosialisasi kayak ya apa bergaul begitu maksudnya? Bukan kayak sosialisasi apa sih? Ya kayak begitu. Banyak jadwal meeting. Ya, lebih banyak bergaul lah. Oh, lebih banyak dan Anda merasa Anda tidak produktif kalau begitu. Berarti saya bisa simpulkan begini, Sadly Norhaha sebelum masuk ke manajemen itu jauh lebih produktif. Iya. Setelah masuk ke manajemen, produktifnya enggak. Iya. Dan Anda tidak terlalu menyukai hal itu. Iya, tidak. Anda suka sekali produktif ya? Capek lo bikin konten Justru karena Anda masuk manajemen, Anda lebih diatur dong, staminanya, kesehatannya. Tapi saya beda. Saya itu apa yang aku pikirkan langsung mau aku gas, apa yang aku pikirkan langsung aku mau gas gitu. Kalau aku, jadi mau itu kesehatan aku tidak membaik, mau apa yang penting apa yang aku pikir langsung aku gas. Takutnya dilupa atau bagaimana itu? Bukan takutnya dilupa, kayak gimana ya? Kalau kita pikirkan langsung digas dan hasilnya itu kesenangan tersendiri sih kalau aku bagi saya. Iya, konten kreator ini kesenangan tersendiri. Mau viewsnya berapa, mau followersnya mau naik apa, nggak apa-apa. Nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Yang penting kesenangan sendiri sih sebenarnya. Itulah kepuasannya Sadly ketika ada yang sudah mau dibuat, langsung dieksekusi, upload. Disitulah kesenangan tertinggi. Di situ. Dan setelah you masuk manajemen, kadang aku mau langsung ngegas, aku ada yang aku pikir mau aku gas, tapi banyak lah. Jangan dulu deh besok. Jadi buat. Maksudnya apa alasannya sehingga tidak kenapa ditahan-tahan? Persoalan jadwal. Banyak pertemuan. Itu. Dengan siapa pertemuan ini? Ya, Bupati, wali kota atau orang penting lah pokoknya. Orang penting. Iya. Orang penting ya. Orang penting. Iya. Orang ya kayak gimana ya? Pokoknya banyaklah pertemuan yang menurutmu itu membuang-buang waktu. Buang-buang waktu. Yakin kau ini Yakin. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Yakin. Buang-buang waktu. Iya. Nongkrong kiri kanan, buang-buang waktu. Karena aku tipenya seseorang yang suka merenung di kamar. Oke. Berimajinasi di kamar daripada keluar. Kalau aku orangnya gitu. Jadi lebih banyak waktu di luar, di dalam kamar, di dalam rumah. Dan berenung itu mencari imajinasi. Memikirkan apa kira-kira karya selanjutnya dan sebagainya. Ya, karena dulu aku di Bantaeng itu gitu terus. Kapan aku pulang di Bantaeng, di rumah di kamar merenungi, dapat beberapa imajinasi. Besok pagi aku harus gas. Jadi pagi aku gas sampai malam. Malam baru pulang lagi ke rumah. Jadi aku kepentingannya keluar rumah itu cuman konten. Dulu waktu di Bantaeng. Makanya naik. Bukan naik bagaimana ya? Kesenangan tersendiri sih. Iya betul. Dan growth-nya, pertumbuhannya di Instagrammu ini. Saat saya kan follow Anda sejauh sebelum 10.000. Oh, 10.000. Sebelum 10.000 loh. Jadi sebenarnya inilah dengan Rizal Jamal yang pertama kali aku buka Q&A kan di YouTube aku. Inilah yang aku maksud, Kak Rizal Jamal. Ada pertanyaan di situ, siapa motivator. Asik. Thanks banget. Buatlah sesuatu yang beda, maka kau dianggap ada. Gokil itu banget. Yang gue ingat dari Bapak. Gokil banget ini anak. Itu. Dan saya, terus terang saya merasa, saya iri sekali sama ini anak. Anak dari daerah.
cuma bilang apa, Sat, kata-kata mantan dulu Sat. Iya, cuma itu. Gitu. Cuma itu. Dan itu naik. Iya, naik. Tapi real. Apa yang yang aku terjadi rasakan memang real. Tidak ada dibuat-buat. Tidak ada yang dibuat-buat sama sekali. Atau baca buku materi-materi. Tidak sama sekali, tidak. Murni. Karena itu memang real. Iya, real. Semua tentang konten aku itu real. Jadi itu bedanya aku dengan konten kreator yang baru yang niru-niru. Woi, gokil. Ya, Itu kan? bedanya. Itu bedanya. Anda merasakan betul. Saya merasakan betul gitu. Jadi aku keluarkan kata-kata itu sesuai feeling. Jadi dapat. Ya. Nah, itu bedanya. Kalau aku lihat konten kreator yang baru oke. banyak lah yang niru-niru gitu. Banyak yang niru. Berarti Anda influencer dong. Betul. Anda influencer mempengaruhi dong. Iya, mempengaruhi lah. Cocok. Tapi semakin kesini semakin bagaimana ya? Anda kalau ditiru merasa sebenarnya enggak suka? Kalau ditiru enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Gaya-gayanya. Gaya-gayanya enggak apa-apa. Apanya yang masalah kalau begitu? Saya mempermasalahkan, ya kan? Gini. Semakin banyak, Pak. Semakin banyak atau begini, Pak. Kita semakin terlupakan. Oh, ngerti? Jadi semakin banyak, jadi orang menganggap soal biasa ini, soal biasa. Sadli. Ya. Jadi kayak begitulah. Jadi ya. Pernah ada yang dikopas memang kalimat-kalimatmu juga? Kopas banyak sih. Banyak? Iya. Malaysia. Iya, di Malaysia. Anda langsung bilang negaranya nih, karena bukannya negara atau? Bukan sih. Kalau ini sebenarnya kayak kebanggaan tersendiri sih, bisa di Malaysia tapi tanpa izin lah. Anda mau simpulkan bahwa itu mencuri? Bukan mencuri sih, kayak bagaimana ya? Saya tidak bilang mencuri, saya dibilang apa? Karena ini merasa bangga sendiri karena konten aku dan kata-kata aku tercapai di Malaysia, dimanapun itu. Aku juga terima kasih banyak. Tapi banyaklah yang bikin kata-kata aku kan. Tapi yang kedua kalinya bikin like kata-kata aku, ketiga kalinya bikin like kata-kata aku tapi tanpa isi. Jadi pertama kali bisa dimaafkan lah, makasih, itu tanda makasih aku. Tapi kata-kata kedua dia meniru, kata-kata ketiga ya oke lah gitu. Jadi sebenarnya risih juga sih. Risih sih. Anda takut bersaing? Tidak takut bersaing sama sekali, tidak. Terus kenapa kalau? Tapi cuman gimana ya, minta izin dulu lah. Begitu ya? Iya, ide itu mahal coy. Wih, iya betul. Oke coy. Ide itu mahal coy. Ide itu mahal. Iya, enggak mudah lah. Oke. Coy, saya kemudian saya cukup pantengin beberapa updatean. Kalau Sadli sudah upload itu, pasti Sadli masuk di bagian 5 beranda teratas saya kalau saya buka Instagram. Pasti selalu muncul. Dan saya selalu nonton berulang-ulang. Baik dari segi editing, konsep dan sebagainya. Tapi saya lebih fokuskan ke kontennya, isinya. Saya tidak ada urusan kau pakai HP kamera, kau pakai HP profesional, tidak ada urusan. Karena ketika konten itu sudah terlempar di udara, di media sosial, orang tidak akan pernah tanya lagi sih sebenarnya. Kecuali yang bertanya itu adalah seorang editor, seorang content creator juga. Tapi kalau netizen itu pasti lihat pesannya, isinya. Pesan isinya. Tadi lo mau ngomong apa? Yang soal editor? Editor saya sendiri. Oh, jadi ketika kita Anda ngedit sendiri? Ya, saya ngedit sendiri. Wah. Saya ngedit sendiri, Pak. Iya, Pak. Bale-balean. Serius. Saya ngedit sendiri. Jadi dapat feel-nya lah, dapat lagunya. Jadi aku berkata-kata memang cara lagu buat pas memang ya. Betul. Pas, actingnya pas. Jadi dapat feelingnya. Anda edit sendiri? Iya. Kayak. Saya kira yang edit itu yang ada suaranya tidak ada mukanya, yang pegang HP-nya itu. Sekali-sekali sih. Sekali-sekali. Itu pun. Jadi Anda pakai handphone, HP kamera? Iya, model HP, Pak. Model HP, Pak. Tapi sekarang kan banyak endorse HP tak masuk ini. HP, Pak. Kalau bisa gak usah mahal-mahal, Pak. Gitu kan? Murah aja, Pak. Aku terkenalnya murah aja. Setelah kemudian banyak orang yang tahu, bukan hanya lagi orang Makassar, Bantaeng, Sulsel, tapi sampai ke Malaysia dan sebagainya. Oh iya. Apa enaknya? Enaknya terkenal. Apa enaknya terkenal? Ya, apa enaknya itu? Terkenal. Enaknya contoh kalau saya terkenal enaknya tuh selalu kemana-mana kita banyak yang tahu, bahkan kita ditraktir, itu sebenarnya bukan kebanggaan lah tersendiri bagi kita karena kita tuh
kita tidak pernah lihat dunia luar, bagaimana kita hanya konten kreator yang merenung di dalam kamar, dan akhirnya pas kita keluar dari rumah, keluar dari dunia luar, kita melihat orang kayak bangga sekali sama kita gitu. Itu salah satu ya. Kalau saya simpulkan Sadli akhir-akhir ini Sadli kayak sok ngartis. No. Manajemen bos, ada manajemen. Tentu pasti manajemen itu adalah mengangkat. Iya, mengangkat. Jadi yang mau tanda tangan, yang mau foto, ada batasan-batasan tertentu. Ada jadwal-jadwal tertentu. Nggak boleh terlalu dekat juga dengan fans. Kan begitu mungkin di manajemen. Kalau aku keras, coy. Kapan ada fans aku, kapan ada orang yang tahu aku. Tolong kasih ketemu gitu. Jadi Anda tidak jaga jarak, Bu? Enggak sama sekali. Kalau soal corona Iya, jaga jarak sih. Iya, oke, itu di luar itu corona. Maksudnya seperti itu. Kan biasanya orang kalau sudah terkenal kan apalagi follower sampai sejutaan begitu. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pakaian saya pakaian gini-gini aja, Pak. Ya. Dan masalah. Di konten mana itu aja, Pak, pakaian saya. Cuma rambut aja yang berbeda saya lihat ya. Selalu ganti-ganti warna. Kalau rambut itu ya dari dulu, Pak. Dari dulu memang suka ganti. Memang ya ganti-ganti rambut. Ini sudah warna keberapa ini? Enggak tahu. Warna keberapa ya? Saking banyak sekali ya. Warna keempat kayaknya. Pernah merah. Pernah juga highlight, ya. Tapi highlight sih. Kalau dia kayak highlight sih. Ya. Tidak marah Ji orang tua? Tidak sih. Kelihatan kayak preman kalau begini nanti. Tidak. Orang tua itu dia bagaimana maupun gayanya anaknya maupun anaknya, yang penting jangan salah pergaulan, itu aja. Kalau gini, Pak, rambut ini fashion, ya kan, fashion. Dan orang tua sah-sah saja. Iya, sah-sah aja. Soalnya kan Anda dari kampung, bro. Yang penting jangan tatoan, itu aja. Dilarang tatoan. Tapi pernah sudah ditawari tato? Enggak pernah. Enggak pernah sejauh ini. Enggak pernah. Minum juga enggak pernah. Banyak teman aku tatoan, tapi dia larang aku tatoan. Gitu. Kalau yang minum banyak, Pak. Iya, minum banyak. Siap. Minum air putih maksudnya. Iya, air putih. Bukan minum aneh ya. jangan ya. Sat. Yes. Karena sekali lagi bahwa akhir-akhir ini kan dunia profesi kita ini sebagai content creator kan lagi disorot-sorotnya nih. Yeah. Disorot-sorotnya karena kenapa? Ya seolah-olah kita ini mengambil lahannya beberapa orang atau beberapa lembaga. Kayak kemarin kan kita lihatlah bagaimana ada hot isu yang naik itu soal ada lembaga penyiaran ya kan, televisi untuk kemudian agar kita tidak sebebas-bebasnya lagi karena ya biasalah namanya persaingan kan dalam dunia iklan dan sebagainya. Sekarang orang mau iklan ini nggak ke TV lagi, bukan nggak ke TV lagi. Sudah orang berpikir berapa kali untuk iklan ke TV. Lebih hubungi Sadli, hubungi Telegram, hubungi influencer. Iya, karena mereka jauh lebih diterima dan pesannya langsung sampai karena semua orang sekarang pegang gadget, pegang handphone. Betul. Maksud saya selama ini sudah berapa lama Sadli menggeluti dunia konten? Konten 8 bulan. Kurang lebih 8 bulan? Iya, kurang lebih mau hampir 1 tahun. Sudah mau hampir 1 tahun dan Anda juga sudah dapat 1 juta. 1 juta. Kurang lebih ya. Lebih. Itu baru dari Instagram. Belum lagi dari YouTube. Maksud saya apa perubahan yang paling drastis dari seorang Sadli Nurhaha ketika menggeluti profesi seperti ini? Perubahan yang paling drastis. Dari fashion pertama. Dari fashion. Dan tampilan ya? Tampilan. Kalau pergaulan tetap pergaulannya dari semua ya itu aja dulu, merangkul teman-teman, pergaulan itu aja. Iya, artinya itu tidak berubah karakternya, caranya Sadli bergaul. Iya, tidak berubah juga. Cuma yang berubah adalah memang fashionnya tampilan aja. Ya. Tampilan aja. Baju, celana segala macam. Kenapa itu penting? Hatinya juga berubah. Iya. Hatinya berubah, dulunya jomblo sekarang? Tidak. Dulunya kan ke mantan, sekarang enggak lagi. Sebentar saya minta nanti kau keluarkan saya 2-3 kalimat-kalimat pamungkasmu dari semua yang pernah kau bikin. Sembari kita ngobrol begini, sembari Anda persiapkan nanti kita taruh di ending. Yaitu yang paling pamungkas, yang menurutmu paling banyak view-nya atau yang paling banyak orang save dan sebagainya. Nanti lah itu. Tapi nanti lah itu. Nah, saya mau bicara itu tadi. Bagaimana Sadli berubah
dari yang kemudian anak dari Kabupaten Bantaeng, ya toh, dari kampung lah kira-kira seperti itu. Kita anak daerah lah, kita kan sama-sama anak daerah ini yang kemudian kita ada di Kota Makassar, berkarya dan sebagainya. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa Anda harus ke kota? Kenapa tidak di Bantaeng saja? Kan ada jaringan, ada signal di sana. Apa yang Anda tidak temukan di Bantaeng dan Anda temukan di Makassar? Ya itu. Selain cewek ya. Ya kembali lagi dari itu tadi. Kita kan, aku kan sendiri anak lebih banyak merenung di kamar. Sekali saya keluar di wilayah saya, wilayah Bantaeng, lebih banyak yang aku dapat lagi. Bagaimana aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi, makanya aku ke Makassar. Siapa yang ajak? Yang ajak itu karena ada casting orang tua yang saranin. Ya, yang pertama orang tua yang saranin. Orang tua sarankan lebih di Makassar. Ke Makassar. Karena Makassar, di Bantaeng, cobalah. Makassar, ya, itu. Tidak ada marketnya di Bantaeng. Jadi makanya Anda coba karena Makassar. Ada dukungan orang tua. Yes. Jarang orang tua seperti itu, Sad. Apalagi dunia yang seperti ini tuh, dunia digital yang serba tidak pasti, bro. Awalnya tidak setuju. Setuju. Dia suruh saya kerja apapun itu kamu harus kerja, apa sih itu kamu mendangin itu layar HP kamu itu 24 jam itu apa sih gitu. Dia bilang begitu, orang tuh apa sih enggak ada gunanya itu, dia itu tuh HP itu sebenarnya itu dajal gitu. Iya serius Pak, sempat dikasih begitu. Iya, game itu dajal itu sempat begitu Pak. Iya. Maksudnya Anda dibilangin dajal? Bukan maksudnya main game kan produknya. Produknya yang cipta-ciptanya itu dajal lah semua. Caranya Sadli merespon? Ya. Apa yang kau jawab? Senyum aja lah sih. Iya, senyum aja. Karena Anda maksudnya senyum karena nanti saya buktikan. Saya tidak bisa janjikan dengan kata-kata, buktikan dengan kata-kata, tapi nanti buktikan dengan usaha. Itu. Buktikan dengan usaha. Your brother, saudara-saudaramu mendukung atau ada yang jengkel juga sama kau? Cuek lah. Cuek. Jadi dia mereka punya kehidupan masing-masing. Ya, kehidupan masing-masing. Jadi aku nih saudara aku lagi meninggikan pendidikan. Lagi sekolah, aku tidak mau. Jadi kau enggak suka sekolah? Bukan enggak suka sih. Sebenarnya sekolah itu gitu ya. Kamu sekolah untuk apa? Untuk cari kerja. Iya kan? Iya. Sekarang udah dapat kerja, ngapain sekolah? Berarti you enggak kuliah, bro? Enggak sama sekali. Dan Anda tidak ada keinginan untuk kuliah? Nothing. Enggak ada. Anda percaya sekali sama era digital ini berarti? Bahwa melalui digital kita bisa berkembang? Percaya sih, tapi ya itu aja. Enggak ada waktu sekolah. Yang saya dapat prinsip tadi adalah apa yang saya pikirkan, apa yang sudah saya mau buat, saya mau langsung mau gas. Itu tadi poin penting sekali itu. Anda tidak mau tunda-tunda. Kalau sudah ada terpikirkan. Dan setelah masuk manajemen, semuanya serba diatur. Itu. Nggak suka kok diatur, Sat? Ya nggak suka. Jujur nggak suka. Nggak suka diatur. Tapi kan manajemen kan tapi kan ada positifnya kok dapat, Ces. Kok lebih terkenal. Dapat lah positifnya kan, dapat lah. Cuman dan memang harus diatur, Bos. Cuman sekarang berbeda pendapat lah sekarang gitu. Jadi enggak sesuai lagi. Jadi buat apa lanjutkan gitu. Contoh apa yang paling tidak sesuai? Dari segi karakter itu. Jadi seperti aku bilang, jam-jam aku bikin konten itu berbeda. Dulu aku tiap hari bikin konten, sekarang tiap berbeda. Hari ya? Seminggu sekali gitu aja. Jadi ku sempatkan bikin konten aja. Gitu. Iya. Apa yang membuat manajemen kira-kira tertarik sama Sadli? Sehingga bagus ini Sadli ditarik dalam manajemen. Karena dia melihat apa di Sadli? Nggak tahu lah apa. Karena followersnya banyak kah? Karena cakep kah? Bukan juga. Enak jadi jualan? Bukan sih. Bukan. Iya kan? Nggak tahu lah. Itu pemikiran dia. Iya kan? Saya nggak bisa jawab. Karena saya baca tuh komentar-komentar sampai 1000-an bahasa. Wih, apalagi kalau cewek-cewek yang komen, wih, saya bilang kalau saya jadi Sadli ini selesai urusan ini. Selesai urusan. Saya tidak pernah kembali ke rumah ini. Saya ladeni semua itu. Tapi Sadli enggak begitu. Enggak sama sekali.
Oke. Dan setelah kemudian bergabung di manajemen Sat, Ya. awalnya pasti isi going jalan lah santai. santai. Tapi kemudian lambat laun Anda merasakan Mio. Kayak kita di manajemen kayak saudara, memang persaudaraan memang tinggi lah. Solid Di ya, sana kuat ya. Solid, kuat lah. Tapi ada salah satu yang memang kita nggak cocok gitu, nggak cocok untuk sejalan lagi. Kalau saya bilang bahwa yang tidak cocok itu adalah persoalan uang, benar yang saya bilang ini. Enggak, karena itu rahasia umum Sat. Saya ini orang manajemen dan memang kalau kita konflik itu kebanyakan bermasalah persoalan itu tadi, persoalan uang. Kalau kita sudah bermasalah di keuangan, wah susah itu. Jangankan teman satu manajemen, saudara saja, tapi kalau bicara soal uang, kadang kita datos segala cara bisa kita lakukan. Begitu Sat? Masalah keuangan? Salah satunya. Salah satunya. Karena Anda sudah berusaha mungkin semaksimal mungkin. Sudah berusaha lah. Berkarya, tetapi Anda merasa tidak sebanding. Ya tidak sebanding lah. Gitu. Tidak sebanding. Tapi Anda bersyukur karena ada yang endorse daripada bikin konten saja hanya modal terkenal dan sebagainya. Kan begini Sat. Dulu awal-awalnya pasti kan kau bikin konten saja nih karena kau senang. Sekarang kau bikin konten ada logo sponsor atau ada sponsor, kau lebih dengan adanya manajemen jauh lebih banyak sponsor kan? Iya. Tidak sih. Kau enggak syukuri itu? Kalau sponsor itu menginginkan karena sadly gitu. Bukan karena manajemen. Kayak bagaimana ya? Sponsor menginginkan karena sadly. Iya. Bukan karena manajemen di belakangnya. Bukan karena manajemen. Gitu. Jadi banyak. Kau enggak bohong ini bilang ini. Bukanlah. Enggak ya? Enggak. Oke, lanjut. Nah, terus. Pancingan guys. Iya, itu. Karena sponsor mau lihatnya Sadli. Karena sponsor. Karena sponsor. Pernah ada sponsor langsung bicara sama Sadli bahwa sebenarnya banyak ngechat banyak mau minta ketemuan sama Sadli banyak contohnya. Jadi ya dari Sadli. Ada pernah sponsor yang tidak mau lewat manajemen langsung mau ke kau? Banyak, tapi tidak saya boleh. Saya sendiri personal bilang kalau mau endorse silakan aja langsung tanya ke manajemen. Jadi aku yang nyaranin ke manajemen, gitu. Dan pada saat Anda sarankan begitu ya diterima manajemen ya baru manajemen konfirmasi. Aku kasih begini. Langsung dikonsepkan, langsung tag. Iya. Gitu. Semua sponsor atau endorse yang pernah kerjasama dengan Sat tidak selalu merasa puas. Tidak pernah ada komplain atau apa segala macam. Wah, kenapa penontonnya sedikit? Kenapa begini? Nggak ada yang selama ini. Tidak ada. Berarti selama ini orang puas dengan apa yang Sadli tampilkan. Selama ini puas. Cuma Sadli yang tidak puas dengan manajemen. Tapi saya tidak puas dengan idenya. Iya, idenya itu setelah ada endorse dia yang gimana ya? Dia yang nyusun idenya. Ini harus konsepnya gini nih. Sedangkan aku tidak suka diatur. Jadi ide yang mahal itu terbuang-buang sia-sia. Gitu. Anda tidak diskusikan? Saya sudah diskusikan. Tapi tidak diterima. Tidak diterima. Dia tetap menuntut, ini aja konsepnya, jangan panjang-panjang, masih kita ya, iya kan? Tapi sesuai itu saya buka Instagrammu ini sekarang. Yep. Konten mana? Tunjukkan saya konten mana di Instagrammu ini yang bukan lu banget. Karena saya tidak bisa membedakan karena kalau kau bilang seperti itu tadi, wah, masa berarti ada postingannya Sadli di sini yang saya secara pribadi mengenal Anda sebelum 10.000 followers. Berarti ada kebohongan di sini postinganmu yang bukan lu banget. Kau ndak feel sekali di situ. Filter. Iklan. Memang. Ada ya salah satu iklan, ada beberapa iklan. Nah, bukan saya banget. Ya seharusnya aku berkata-kata nggak ada lagi dalamnya. Lebih kepada langsung aja visit gitu. Langsung ke toko beli udah. Oh, Anda tidak suka begitu, Tidak suka sama sekali. Yang hard selling ya? Serius, iya. Yang langsung penjualan. Nggak suka.
nggak suka. Ini kenapa lemot ini jaringan juga ini? Karena aku lebih suka iklan. Oke. Baper. Jadi aku nggak peduli tentang berapapun biayanya dan berapapun bayarannya. Aku mementingkan itu berapa orang yang share video itu. Itu. Jadi aku nembak kayak gitu. Mau dia berapa sih endorse-nya, mau terserah. ACC aja. Penting konsepnya jangan pernah diganggu gugat kalau aku yang bikin. Itu. Karena aku bikin konten baper. Karena memang untuk semua orang suka untuk di-share, karena dari awal memang aku bikin ini untuk orang suka gitu. Jadi lama kelamaan iklan berubah, iklan bukan lagi kayak baper-baper, iklan langsung visit beli gitu, pulang turun Pak. Turun ya. Turun. Jadi itu adalah pengeco ya, pengeco. Jadi turunnya Instagram. Wah. Jadi banyak lah yang pergi lah gara-gara ya, bukan kayak Sadli dulu lagi, bukan begitu. Berubah. Jadi itu banyak perubahan lah. Saat ini kita ngomong kan, kita kan coy ya. Kita kan coy. Kita berteman coy. Kita boleh buka-bukaan lah soal rate, soal harga. Shit. Berapa? Bukan saya mau bongkar harganya saat, nanti kan boleh DM langsung saat. Berapa yang paling tertinggi yang pernah kau dapat dari hasil endorse? Berapa nominalnya, angkanya? Kalau nggak bisa sebut angkanya, range mau lah. Dari angka, iya range, maksudnya dari angka sekian ke sekian. Awal pertama aku. Boleh cerita dari awal boleh. Awal pertama kali aku terima endorse ya. Iya, terima endorse itu 1 bulan. Oh, kontraknya per bulan ya? Iya, jadi 1 bulan itu 40 juta. 40 juta, 50 juta lah per bulan. Serius per sih? bulan. Iya, serius per bulan. Ya. Tapi tiap hari berarti itu? Iya, tiap hari endorse masuk. Sampai pernah terima sampai 40 sampai 50 juta? Enggak sih, maksudnya itu dikumpulin. Jadi ya 1 bulan itu penghasilan aku itu 50 juta, 40 juta ya, tapi sekarang udah drastis turun gara-gara ya. Itu pernah dulu sampai ya, angka itu? Itu dulu. Ya, pernah angka itu 40 dengan juta, jumlah 40 juta followers 700.000, 600.000 dulu. Tapi selama makin kesini 1 juta makin ya, tapi enggak penting lah Bang. Betul. Saya sependapat dengan kau saat soal persoalan itu kan. Uang itu kan dia datang sendiri. Kalau kita punya value, kita punya nilai, kita punya ide, kita punya karakter, maka itu akan datang sendiri. Dan saya sangat percaya akan hal itu. Dan yang paling termurah yang pernah Anda terima? Paling murah itu 500.000 itu. Iya, 500.000. Itu punya story aja gitu. 500.000 story aja. Iya, dalam berapa kali? 1 slide sih. 1 slide. Iya. Itu menentukan harga itu kau sendiri atau manajemen? Di awal-awal. Di awal-awal itu. Di awal aku yang tentuin, tapi dari mana Anda bisa tentukan harga itu? Lihat-lihat. Enggak, belajar sih, banyak teman-teman juga selebgram kan dari Jakarta, dari mana, Palembang banyak yang sarankan. Aku belajar dari dia, berapa nih aku kasih nih, berapa aku kasih, kayak kasih aja, tembak aja gini. Aku aja gini, aku tembak gini ya. Jadi 500.000 1 slide Instastory. Banyak sharing lah kepada selebgram luar kan, gitu. Lebih banyak sharing di sana. Tapi makin kesini ya udahlah, nggak penting lagi lah. Oke, ada beberapa poin yang seperti dari kau saat ini kita ngobrol ini. Pertama, soal bagaimana kemudian perjalanan karirnya Sadli. Siap. Dengan karakter konten yang seperti itu. Terutama ketika before and after, before sebelum manajemen dan after gabung di manajemen. Kedua, persoalan banyak content creator yang niru, yang mencap langsung karya-karya kita tanpa seizinnya dan sebagainya. Dan yang paling penting juga tadi persoalan itu lagi persoalan bagaimana proses kreatifnya Sadli dalam membuat konten, berpikirnya, merenungnya di kamar dan sebagainya, termasuk juga pergolakan batin soal dengan orang tua dan sebagainya. Saat saya ini yang paling mungkin ditunggu-tunggu orang saat. Kenapa selalu materinya soal cewek? Kenapa materinya soal mantan? Ya karena itu punya masa lalu lah. Anda punya mantan berapa sebenarnya?
Yang paling aku ingat ya. Asik. Cuman 3 ya. Cuma 3 mantan yang paling aku ingat. Ya jadi mantan, ya ada mantan, salah satu mantan lah yang paling. Cantik sekali pasti itu mantan. Bukan yang cantiknya, aku nggak peduli cantiknya gimana. Oh Gak begitu? peduli, iya. Tapi Anda gagah sekali coy. I don't fucking care. Alright baby, nice. Nggak butuh lah yang cantik sebenarnya. Nggak butuh ya? Iya. Apa yang Anda butuhkan kalau begitu? Karisma, hati. Itu aja. Masih penting itu hati? Masih penting lah. Itu lebih penting. Serius. Bagaimana caramu saat membedakan? Iya, kalau misalkan pilih B aja itu, kalau kamu punya modal bisa dicantikin. Tapi kalau hati, mau pakai uang aja nggak bisa. Oi, iya betul. Gokil banget betul. nih anak, gokil betul. banget. Ya kan? dan 3 mantan ini hatinya semua. Berapa lama? Dari 3 ini yang paling lama siapa? Yang paling pertama kayaknya. Yang paling pertama ya. Yang paling pertama itu ya tahulah cinta monyet. Wih, coy. Iya, coy. Kelas 4 SD sampai kelas 1 SMA pacaran asik. 4 SD? Iya. Sampai 1 SMA? Iya. Ya itu. Lama sekali ya. Iya, lama sekali. Dan Anda banyak mendapat inspirasi dari situ. Dapat pengalaman dari situ, dapat pengalaman lah pokoknya. Sampai dihajar-hajar aku di sekolah, apa dibully apa. Iya, dibully coy. Anda termasuk orang yang bucin, Sat. Kau bucin ini, Sat? Iya, bucin. Betul. Anda bucin sekali, iya. Sat. Bukti cinta kan. Bucin, bukti cinta. Bukan budak cinta. Salah, jangan. Anda sangat menghargai wanita, Sat ya. Oh iya. Menghargai banget. Menghargai banget. Iya. Kayak sisi lain kalau aku berhadapan sama sosok perempuan itu ya seperti lihat sosok ibu gitu. Iya, menghargai banget pokoknya. Jadi kalau saya simpulkan berarti Sadli mencari sosok wanita selain tadi mempunyai hati dan mempunyai karisma. Iya, itu. Paling tidak jauh-jauh dari sosok ibu. Ibu. Saya enggak peduli maupun cantiknya, saya enggak peduli. Masa sih? Enggak peduli. Laki-laki tuh visual, Say. Lihat kecantikan. Enggak peduli. Serius. Walaupun B aja, biasa aja. Iya, walaupun B aja. Serius. Jadi memang kalau aku itu pacaran ya, aku pacaran, saya enggak pernah pertama kali suka sama cewek itu. Enggak pernah. Jadi selama mantan aku itu aku jalan sama dia yang pertama suka sama aku. Iya, bukannya dibilang GR. Ya bukannya bilang kayak kita GR atau gimana, bukannya. Iya, karena gimana ya? Saya sebenarnya ya udah apa sih itu ya? Ya kan hubungan apa sih itu? Ya, cuman cari aja yang serius kan. Kalau dia yang pertama suka sama kita, berarti dia sudah serius dong. Itu aja prinsip aku. Berarti dia nembak? Bukan. Tidak. Tetap Sadli yang nembak. Aku yang nembak, tapi dia yang pertama suka. Maksudnya itu dia yang pertama kali yang pancing. Jadi kita, ya kan? Ya jual mahal dikit lah. Wih, ya kan? Gitu. Siap. Sehingga karena saya lihat konten-kontenmu ini saya bilang tidak berhentinya, habis idenya ini anak. Tidak berhenti. Iya, mantan, jomblo, selingkuhan, apalagi putar-putar, apalagi seperti apa lagi ya? Macam-macam ya, jalan bareng, apalah segala macam lah. Ini betul-betul murni pengalaman, Pak. Memang dominannya pengalaman. Iya, pengalaman, sakit hati sama masa lalu gitu. Anda disakiti? Iya. Banyak konten-konten aku memang aku bikin itu memang sesuai dengan apa yang aku lalui. Ya, kayak itu buat apa jalan sendiri kan, itu yang paling pertama aku bikin memang ya di depan mata memang aku, jadi kayak aku lihat mantan aku depan mata, oh sama dia, oke. Pulang panggil teman, aku mau bikin kata-kata nih, kau pegang HP, tanya aku gini, aku aja bicara begini. Jadi pas mantan aku lakuin ini nyakitin aku langsung tak. Oh gitu. Begitu cara membalas sakit hatimu ini. Ya gitu, gitulah. Jadi sekarang dia menyesal sekali pasti ini. Iya, menangis coy. Menangis. Iya. Menangis bagaimana? Anda sudah menjadi seorang selebgram. Tapi bagaimana? Tapi
bagaimana kita janganlah saling membenci ya. Jangan. Udahlah, berhentilah saling membenci ya. Itu cuma salah paham, jadi dendam. Jadi janganlah. Jadi dewasalah sekarang, bagaimana kita menata masa depannya dewasa. Ya, meskipun tidak sejalan lagi. Itu aja. Saat sebelum saya mau dengar kata-kata pamungkas itu tadi, yang saya minta 2-3, pernah nggak ada yang iseng-iseng di Instagram DM cewek ngajak misalnya nikah misalnya atau ngajak ketemuan? Banyak kalau nikah banyak kalau ketemuan banyak, sampai di Malaysia coy, mau ajak ketemuan di Malaysia ya banyak. Apa sih biasa redaksi kalimatnya? Kak, aku mau ketemu nih. Iya. Aku kasih nih tiket pesawat atau apa ya kan, yang penting kakak nyebrang aja ke Malaysia gini. Aku punya pulau kayak gitu. Jadi Anda merespon, Anda membalas tapi nggak janji lah. Maksudnya membalas itu, tapi kita membalas kayak kita terima kasih aja. Jadi kita membalas terima kasih itu dengan membalas chat dia. Jadi kita membalas makasih banyak ya. Ya mudah-mudahan lah, doain aja mudah-mudahan aja rezekinya. Enggak usah Kak, aku aja yang gini urusin semua deh. Maksudnya dia mau menikah dia atau hanya mau sekedar jalan-jalan? Jalan-jalan. Wih, saya itu setelah saya OTW, siap OTW. Kalau saya ya OTW. Enggak. Kenapa tidak mau kok? Bodohnya ini. Aduh. Demi cewek Pak. Masa cewek ongkosin kita? Nggak mungkin kan. Di mana harga diri laki-laki? Kalau kita lihat kan, coy. Iya cocok coy ya. Mending kita yang sewain dia ke pesawat semua dia ke sini ya kan. Martabat Pak, lagi-lagi tetap jaga. Coy, Anda selalu biasa baca Instagram, maksudnya DM yang kan pasti banyak gitu. Oh selalu mention aja aku buka. Parah Pak. Dan sampai sekarang ada beberapa yang belum dibuka. Ada banyak. Yang penting di DM aku itu 99 plus itu belum terbuka, semua permintaan dan permintaan populer tidak terbuka. Kenapa Anda buka? Ya, nggak ada waktu? Bukan nggak ada waktu sih. Atau nggak jelas siapa ini orang? Aku pasti buka setiap jam 12 atau jam-jam 1 pas aku udah bikin konten istirahat, aku buka-buka. Ya sambil tiduran ya. Tapi lebih balas di komen-komen sih. Oke. Saat biasanya kalau karakter sudah selebgram orang begini, saat kalau ada yang minta fallback itu menyingkirkan sekali. Apalagi kalau nol postingan, tidak ada foto profilnya, nah kunci Tommy lagi Instagramnya, baru minta di fallback. Ini betul kurang ajar sekali ini orang Pak. Nah, sadly kalau ada orang minta fallback, bagaimana saat menanggapi? Enggak, saya fallback Pak. Yang paling utama saya pernah mengalami sama dia. Saya maksudnya juga pernah ketemu? Bukan. Saya dulu juga enggak ada foto profilnya. Saya enggak tahu juga Instagram apa. Ya kan? Follower saya cuma 0, ya, pengikut saya cuma 0 dan postingan saya 0. Yes, sorotan tidak ada. Ya. Kalau kita meminta fallback sama orang yang kita bangga-banggakan, bukan senangnya main, Pak. Betul. Jadi aku ngerti perasaan dia. Jadi gimana dia tuh dia tuh minta fallback kan, meskipun dia bukan siapa-siapa, dia minta fallback itu kesenangannya bukan main, Pak. Kalau dia. Jadi kebahagiaan dia itu lebih penting sebenarnya. Kalau dia. Berarti bahagia sekali kalau Anda fallback dia ya? Bahagia Pak, itu tersendiri. Tapi masalahnya begini saat followers Anda 1 juta, yang Anda follow itu cuma 905. Dan 905 itu yang ketemu sama aku, yang langsung minta fallback. Ketemu? Iya. Berarti banyak sekali yang minta fallback tapi tidak ketemu. Itu. Anda tidak mau fallback? Bukan tidak mau fallback sih. Kapan kita ketemu? Itu aja sih. Itu. Kalau kamu memang followers terbaik, kalau memang kamu fans yang pasti bagaimanapun usahanya pasti kamu ingin ketemu lah. Wih, gitu kan? Anda jual mahal sekali coy. Iya. But it's okay ya, itu wajar aja sih. Iya, banyak yang ingin ketemu, mudah-mudahan kita meet up. Semuanya satu ruangan bisa ke fallback ya, ribuan orang. Kalau aku bilang meet up kita ya. Oke. Sat, kasih contoh dong. Apa konten atau apa kalimat yang cukup pamungkas 2-3 lah boleh. Berhubungan dengan apa? Ya dan ini sesuai dengan yang ada di Instagram. Jadi ini kayak ngejek-ngejek aja sih. Oke. Kayak ngejek tapi ngegas. Oke, ini yang pertama ya. Tapi mudah enggak ada yang ada ya. Anda ini sudah hafal memang ya? Enggak sih sebenarnya. Aku itu buntu otaknya sebenarnya. Jadi bagaimana caranya diingat itu? Memang karena kesukaan ya, hobi ya. Kesukaan, hobi lah mengejek-ngejek ya. Oke, coba yang pertama. Ya, apa? Buat kamu yang merasakan rindu. Ya. Kamu harus bertemu
bukan dengan kata-kata rindu hanya untuk merayu. Dan rindu itu saling mendoakan. Dan biarkanlah Tuhan memisahkan jarak kalian. Dan biarkanlah doa merestui hubungan kalian. Gokil banget, gokil. Itu soal rindu. Iya, rindu itu. Nah, saya mau dengar sekali yang soal jomblo. Kasihan jomblo. Jomblo. Ini jomblo kesem penindasan ini. Jomblo. Tadi kan saya bertanya, Anda pilih mantan atau jomblo? Anda lebih baik pilih jomblo. Nah, kata-kata untuk jomblo. Jomblo itu bukannya jual mahal. Ya. Bukannya mau pilih-pilih. Ya. Tapi dia pernah merasakan trauma dengan hal memilih. Ya itu aja sih. Itu aja trauma sih. Soal memilih. Iya. Oke. Ya kalau itu alasan. Oke. Jadi kayak ya gitu. Terakhir saat. Mantan. Kata-kata untuk mantan. Mantan apa sih? ini. Memang kita disiapkan ke 2 sampai 3 ini. Untuk kami memang iya mundur kalau mantan tuh. Jadi apa? Mantan. Yang singkat-singkat saja. Apa ya mantan. Oh mantan dia. Ada yang pernah saya suka sekali yang di konten iya, yang di konten-konten yang soal mantan, terus ada kata-kata pelaminannya juga ujungnya apa segala macam. Udah lupa ya kata-kata gitu. Saya lihat postinganmu ini saat 209 postingan. 209 postingan. Sebenarnya belum terlalu banyak sih. Iya. Tetapi bikinnya itu loh pasti susah sekali kalau saya ya. Iya. Saya kan banyak kontenku kata-kata juga saat. Dan saya tahu betul bagaimana jerih payahnya menyusun itu. Iya, tahu lah. Tapi bagusnya Sadli karena dia punya pengalaman, jadi itu enaknya, memudahkan. Oke, sudah ada soal mantan? Mantan apa sih mantan? Udah lupa aku sama mantan. Kata-katanya tahu buat biar mantan ini ndak usah kau kembali berharap sama mantanmu, atau bisa jadi buat kau yang jadi mantan toh. Apa begitu? Apa ya mantan buntu kalau mantan ya. Mana ini kameranya sana ya. Ya. Ini kayak pesan-pesan mini. Boleh pesan. Pokoknya ada mantannya lah. Kenapa Anda balik ke situ? Menghargailah sebenarnya. Oke coy. Ya buat kamu mantan. Asik. Jangan pernah meminta untuk kembali. Ya kan? Karena dulu kamu meminta yang pergi. Iya. Itu saja sih. Itu saja. Enggak ada yang ngeblank aja. Iya, ngeblank. Oke. Lebih lengkapnya silakan saja scrolling di postingan Instagram ya. Dan silakan Anda save ya. Anda upload di Instastory, di WA Story dan seterusnya. Jadi kalau mantannya aku minta kembali kurang ajar ya. Karena kau dulu yang suruh pergi nih cilaka. Kira-kira begitu tuh. Ngeblank banget. Oke. Akan dibahas tentang Sat, thank you banget nih Sat. Siap. Lo udah hadir di podcast gue di Time is Yours. Semoga karir lo makin mentereng. Amin. Ini saya coba menyesuaikan dengan bahasanya Sadli ini. Dari tadi dia mau logat-logat gimana gitu kan. Jadi gue cukup apa ya? Gue cukup gimana gitu? Iya, gue cukup terharu dengan perjalanan kisah lo. Lo jadi anak daerah yang mencoba eksis dalam dunia digital menjadi selebgram, influencer dan seterusnya. Lo masuk manajemen, lo dapat masalah, lo ditipu dan sebagainya. Dan konten lo di Kopas, nggak izin dan sebagainya. Dan lo sampai hari ini menganggap tidak juga playboy ya. Anda tidak fuckboy ya? Iya. Enggak fuckboy sih. Tapi muka Anda sangat fuckboy, man. I don't fucking care. Wow, right, you have a nice. Karena bejat-bejatnya seorang lelaki pasti akan bertahan dengan satu wanita. Saya kalau perempuan nih saya tembak mikir di sini. Seandainya saya perempuan ya, saya betulan. Saya bawa ke rumahnya orang tuaku. Seandainya saya perempuan ya, maka bersyukurlah perempuan yang akan Anda temani nanti untuk menjadi satu perempuan. Amin ya Allah, amin. Thank you banget, coy. Sudah mampir di sini, coy. Tetap eksis, tetap berkarya, coy. Siap. Yang paling penting adalah apa yang kita ngobrolkan ini, coy. Ini menjadi jejak digital, coy. Amin. Mudah-mudahan hal-hal yang baik Anda kemudian tidak langgar dan tidak menyimpang, coy. Amin. See you next time. Yes. Time is over. Alright.